Kita masuk di bab sholat istisqa. Istisqa artinya ay talabul sukyan, meminta hujan, mengharap hujan. Istisqa, meminta hujan. Sholat istisqa ini atau meminta hujan ini itu boleh dengan 3 cara. Dari yang kecil permintaannya sampai ke tengah sampai yang paling besar. Kalau yang besar ini nanti yang betul-betul kemarau panjang dan sebagainya, kita bisa menggunakan cara yang 3 ini. Meminta hujan ini boleh perorangan, boleh juga berkelompok, atau bisa sampai tingkat yang lebih besar, kelurahan, kecamatan, kota, dan seterusnya. Kalau perorangan, ya umpama dia minta untuk perairan dia punya padi, sawah, atau punya kolam ikan, umpama airnya kering. Nah, dia boleh meminta hujan kepada Allah, dan itu yang sering kita lakukan ya. Ini seperti di pesantren kami, di pesantren itu lagi nguruk tanah. Tadi pagi saya ngelihat tuh, siang atau tadi kemarin tuh ya, tukangnya lagi menyiram air ke tanah supaya apa ya? Supaya padat, supaya padat tanahnya, supaya padat. Saya bilang, ya Allah, dalam hati ya, mudahan hujan nih. Mudahan hujan. Kalau hujan kan nggak perlu repot-repot, tinggal dia nanti masuk air ke dalam tanahnya jadi padat. Nanti pas ngecor itu nggak turun ibarat kata tanah, karena dia sudah ada airnya. Kita boleh begitu. Dan itu cara pertama, ya Allah berikanlah saya hujan. Boleh perorangan, boleh kelompok, ya, atau yang lebih besar daripada itu, warga, desa, kampung, kota, dan sebagainya. Ya, tergantung hajat kita. Mungkin kita perlu hujan, tapi orang lain nggak perlu hujan. Ya, kita perlu hujan, orang lain nggak perlu hujan. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah turunkan saya hujan. Artinya saya aja yang perlu ini, tempat saya yang perlu. Kalau tempat lain mungkin nggak perlu. Nah, kayak di pesantren kan, ya Allah kami perlu hujan. Alhamdulillah dikasih hujan dikit tadi untuk memadatkan tanah. Di tempat lain nggak hujan. Ya, di tempat lain tidak hujan. Nah, apa bahasa kitanya? Hujan lokal. Ya, hujan lokal. Ya, ala kulli hal. Sekurang-kurangnya berdoa kita. Nah, paling afdal doa minta hujan itu adalah setelah selesai sholat fardu. Ya, selesai sholat fardu, karena salah satu waktu mustajab itu adalah berdoa setelah selesai sholat fardu. Itu waktu mustajab. Atau waktu berkumpul. Arti berkumpul itu dalam majelis yang baik, itu boleh kita berdoa minta hujan. Ya, berdoa minta hujan boleh. Nah, kita minta hujan ini untuk kebaikan. Tapi ada juga orang minta hujan supaya acara orang gagal. Oh, itu jahat itu. Ya, supaya acaranya orang gagal. Mudahan hujan katanya, biar gagal acaranya. Itu jahat tuh. Jahat sekali orang seperti itu.
Nah, jadi kalau pas hujan nanti berarti dia yang berdosa. Ya, bisa saja Allah kabulkan, tapi Allah kabulkan itu bukan karena rahmat, tapi istidraj. Apa istidraj? Allah biarkan dia. Seperti ada orang punya kambing kurus, kambingnya kurus, terus nanti dikasih makan, sampai akhirnya kambingnya gemuk, setelah gemuk apa itu? Dipotong. Istidraj namanya. Nah, ada orang yang jelek itu doanya. Orang umpama ada acara nih ya, orang beracaraan nih, kawinan kah apalah gitu kan ya. Acara majelis besar kah dan sebagainya. Ada yang iri. Nah, ada yang iri, lalu dia bilang, "Mudahan hujan," katanya. Atau dia punya ilmu sihir untuk menurunkan hujan, bisa saja. Ilmu sihir itu bisa menurunkan hujan, tapi dikabulkannya turun hujan itu bukan rahmat dari Allah, tapi istidraj. Istidraj. Lanjuran, jar orang Banjar dilanjur. Nah ya. Jadi minta hujan itu boleh untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Bukan untuk menghancur acara orang. Nah, oleh karenanya ada sebagian orang mungkin perlu hujan, sebagian orang nggak perlu hujan. Kita umpama perlu hujan, kita berdoa, ya Allah turunkan hujan buat saya. Kami perlu air di sini, di tempat lain mungkin nggak perlu air. Yang sering terjadi itu kita di antara Kalimantan dengan Jawa. Kita di Balikpapan masih hujan, di Jawa sudah kering. Di Jawa perlu air, kita di Kalimantan malah kebanyakan air. Ya, malah kebanyakan air. Di Jawa bisa kering dia. Nah, ala kulli hal seperti itu. Jadi sekurang-kurangnya berdoa, dan berdoa yang paling baik adalah setelah selesai melaksanakan sholat fardu, atau ya itu paling afdal, atau mungkin di tempat-tempat berkumpul, tempat-tempat kebaikan, majelis ilmu, majelis apa, sholawat, di situ kita berdoa. Kami pernah mendengar di Martapura, itu waktu zaman Abah Guru Sekumpul masih hidup. Di Martapura itu pernah kemarau panjang. Maka kan kalau sudah kemarau panjang itu air sungai itu kan sampai asin rasanya. Samarinda tuh kalau sudah musim kemarau, 3 bulan aja nggak hujan, air sungai Mahakam itu jadi asin karena masuk air laut tuh sudah. Nah, jadi di Martapura waktu itu ada majelis di tempat Abah Guru Sekumpul, malam Senin biasanya kalau nggak salah. Jadi beliau membaca syair. Saya lupa syair itu ya. Ya latifan bil ibad. Apa lo gitu? Nana rabbil bilad. Itu ada doanya. Lupa syairnya. Ya latifan bil ibad. Intinya syair itu, doa itu berbentuk syair tapi minta hujan. Meminta hujan. Apa yang terjadi? Yang namanya wali ya. Wali. Selesai acara pulangan, dan setelah saat pulangan itu bubaran, sudah selesai acara majelis, hujan sing lebatan di Martapura. Hujan sing lebatan. Orang bersyukur. Nah, jadi membaca syair tadi Guru Sekumpul. Ribuan orang yang hadir, karena waktu itu kalau Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul mengadakan majelis itu jamaahnya sampai 15 sampai 20 ribuan orang sekali majelis itu. Dan itu majelis besar waktu itu ya. 15 sampai 20 ribu orang. Waktu cuman majelis malam Senin, maulidan begitu. Maka maulidannya cuman baca maulid habsyi, nggak ada ceramah. Nggak ada ceramah. Beliau itu bukan ceramah, pengajian, baca kitab. Itu pun sebelum maghrib terkadang. Sebelum maghrib habis asar sudah orang kumpul baca kitab. Nanti habis maghrib sampai isya baca maulid. Nah, lewat sedikit isya, sholat isya berjamaah. Nggak ada ceramah-ceramahan. Sampai sekarang kan kalau acara haul nggak ada ceramah-ceramahan. Nggak ada undang-undangan orang. Kalau mbak istilah jarak apa namanya di sekumpul mengundang itu tidak ada.
Orang masing-masing mengadakan haul Abah Guru Sekumpul. Jadi Abah Guru Sekumpul itu bukan lagi milik keluarga, tapi sudah milik Kalimantan. Ya, sudah menjadi kebanggaan ala kulli hal. Makanya di sana kan apa namanya? Aruh ganal. Aruh ganal artinya masing-masing beracara. Nggak ada di mana-mana orang mengadakan haul kemudian makan bebas di mana-mana. Warung berjual nggak laku. Ya, kalau ada orang makan warung bayar, nggak mau orang masuk. Jangan tinggal situ, jangan singgah, cari tempat lain. Jadi uang nggak laku di sana. Kurang lebih berapa ya? Hampir semingguan ya, mungkin lebih seminggu itu. Nah itu dari mulai hari Jumat atau hari Kamis itu sampai ketemu Kamis lagi itu biasanya. Karena puncaknya kan malam Senin tuh. Coba bayangkan semingguan makan gratis di mana? Mulai dari Penajam tuh sampai ke Martapura, sampai ke Banjarmasin, di mana-mana makan gratis. Di darat, di kapal orang berbagi makanan. Nah, di bandara, bayangkan itu luar biasa. Kami pribadi mengikuti haul, banyak mengikuti haul di Jawa, di mana-mana. Katanya haul yang terbesar di Jawa ini, haul terbesar di Jawa itu. Memang besar, tapi belum ada bandingannya dengan haul Sekumpul. Nah, itu 2 hari aja jalanan masih macet itu, waktu pulang itu luar biasa. La ilaha illallah, karamah beliau. Ya latifan bil ibad. Annana raskil bidat. Lupa syairnya apa itu. Intinya itu minta hujan. Baiklah ya. Nah, kalau seandainya berdoa setelah sholat 5 waktu nggak kabul-kabul juga, nggak turun-turun juga hujan, maka ditingkatkan lagi. Di mana itu? Di khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Karena hari Jumat itu waktu mustajab. Ditambahkan di khutbah Jumat. 2 Jumat nggak juga turun-turun, maka boleh cara yang ketiga, dan ini yang paling cara terakhir nih. Ya, cara yang terakhir. Apa itu? Yaitu melaksanakan salat istisqa dengan cara berjamaah. Di Hadramaut, kota Tarim, hampir setiap tahun, bukan hampir ya, yang saya rasakan itu setiap tahun mengadakan salat istisqa. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran kepada seluruh jamaah, kepada penduduk Tarim dan orang-orang yang tinggal di Tarim. Bagaimana tata cara salat istisqa itu. Setiap tahun itu. Padahal kan di Yaman itu ya sama aja, di tanah Arab, Mekah, Madinah, Yaman itu sama aja. Karena negara yang paling dekat dengan Saudi adalah negara Yaman. Satu tanah dia. Ya, jadi negara yang paling dekat dengan Saudi Arabia adalah negara Yaman. Tapi selalu mengadakan salat istisqa di kota Tarim itu. Nah, kita tahu di Arab itu biasanya hujan cuman setahun itu 2 kali. Waktu perpindahan dari musim panas ke dingin atau dari musim dingin ke panas.